Baik, selamat malam. Malam, Kak. Saya Lutfi Fauji ingin mewawancarai salah satu dari karyawan Ivara Furniture. Ya, boleh perkenalkan? Oke, baik, Kak. Sebelumnya, perkenalkan, saya Lydia. Saya merupakan marketing konsultan dari Ivana Furniture. Oke, baik, langsung ke pertanyaan aja ya. Tolong ceritakan sedikit tentang pekerjaan saat ini. Oke, baik. Mungkin sebelumnya karena pekerjaan saya itu sebagai marketing konsultan, mungkin dari job desk saya itu nggak jauh dari yang namanya kita ngebuat branding perusahaan supaya kita bisa mencari pelanggan untuk di Ivana Furniture sih. Secara singkatnya ya, Kak. Gitu. Kenapa memilih pekerjaan di bidang marketing? Kenapa Oke, nggak yang lain gitu? Oke, kalau misalnya di bidang marketing, mungkin yang pertama, kalau yang namanya marketing itu kan butuh yang namanya skill komunikasi. Dan kalau dari diri aku sendiri, aku ngerasa bahwa aku cukup memiliki kemampuan di skill komunikasi ini, Hmm. Kak. Jadi aku milih buat pekerjaan marketing ini. Dan kalau misalnya marketingnya juga ada yang namanya komisi dan juga booster nih. Kita nggak Hmm. cuma pakai gaji pokok aja. Jadi itu untuk jangka panjang itu lebih oke sih, Kak, menurut aku. Tadi apa ada booster apa tadi? Ada booster dan juga komisi di Nah kita. itu gimana itu bisa dapat supaya bisa dapat komisi itu tuh Mhm. gimana itu? Oke, kalau misal di Ivaro sendiri Hmm. ya, mungkin kalau di tempat-tempat perusahaan lain itu ada sistemnya masing-masing. Tapi kalau di Ivaro, kita ada sistem yang namanya booster dan juga komisi. Yang namanya marketing itu kan pasti kita nggak jauh dari yang namanya target ya, Kak. Hmm. Kalau di Ivaro, kita ada yang namanya gaji pokok, tapi kita ada yang namanya booster dan komisi. Booster itu kalau misalnya kita capai target di nggak capai target sih, mesti kayak hampir capai target di 75 juta, kita Hmm. nanti dapat booster. Tapi kalau capai di 100 juta, kita dapat booster, dapat komisi, dan nilainya itu disesuaikan dengan apa yang kita capai gitu. Oke, baik. Eh, Bagaimana cara supaya meyakinkan pelanggan agar bisa tertarik membeli produk di Iparo ini? Oke, kalau misal cara kita buat meyakinkan pelanggan itu sebenarnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu dari pelanggan ke kita dan juga produk kita. Yang pertama, kalau pelanggan ke kita, kita harus ngebuat branding diri kita untuk pelanggan tuh bisa percaya sama kita. Itu yang ngebuka jalan supaya pelanggan itu juga percaya sama produk kita. Nah, untuk produk di Ivaro itu kan kebanyakan mungkin kalau dibandingin sama toko-toko yang ada di pinggir jalan, harganya pasti jauh lebih tinggi. Cuman di kita kan ada yang namanya brandingnya juga, ada yang namanya plusnya juga. Contohnya kayak kita udah produksi sendiri, kita bisa custom menyesuaikan ruangan kayak untuk bahannya, untuk ukurannya, modelnya pun bisa, dan kita juga ada garansinya. Ada yang garansi setahun, ada yang garansi 3 tahun, dan juga ada yang garansi 10 tahun. Jadi itu bisa ngebuat pelanggan itu tertarik dengan produk kita. Jadi kita harus ngebuat personal branding sih, Kak, lebih tepatnya. Baik, apa tantangan yang paling sering dihadapi saat menawarkan produk ke pelanggan gitu? Kenapa tuh? Oke, kalau misal untuk tantangan kayaknya nggak jauh beda sama Hmm. pertanyaannya sebelumnya. Pasti ada konsumen yang compare secara harga dengan produk Ivaro dibandingin dengan produk-produk di pinggir. Kayak Hmm. ini kenapa harganya lebih mahal? Padahal kan sama-sama ukurannya sama, bahannya sama-sama sweat gitu. Nah, yang perlu kita yang perlu kita handle itu kan berarti gimana cara kita bisa menyelesaikan jawaban-jawaban dari konsumen itu. Kita harus bisa berpikir logis lah untuk ngejawabnya. Terus juga kadang tantangannya ada dari berupa komplain. Misal kita kan ada garansi ya, Kak, Hmm. itu mungkin nggak masalah bagi sales karena kita ada garansi dan yang handle itu bakal tim produksi. Cuman kan kadang kita harus menghadapi konsumen yang marah-marah sama kita, kayak ini kenapa sofanya datangnya lama, atau ini kenapa sofanya udah patah, ada yang patah bagian yang rusak. Itu kita harus sabar-sabar sih, Kak. Dan yang penting sih kita harus bisa menjaga emosi kita supaya konsumen ketika komplain ke diri kita itu tetap bisa terselesaikan dengan baik untuk permasalahannya. Dan tantangan lain mungkin kalau nggak capai target itu mungkin juga akan lumayan, walaupun kita ada gaji pokok, cuman yang namanya marketing kan ada yang namanya pressure ya, Hmm. kalau misalnya nggak capai target mungkin agak terbebani. Cuman uh, mungkin marketing semua mentalnya udah kuat, jadi ya yang penting kita tetap disiplin aja biar bisa dapat prospek buat selanjutnya. Seberapa pentingnya kemampuan komunikasi untuk pekerjaan di bidang ini gitu? Seberapa pentingkah gitu?
Sebenarnya kalau untuk komunikasi itu salah satu hal yang cukup penting sih untuk seorang marketing, karena kan yang namanya marketing itu kita akan berkomunikasi dengan pelanggan. Gimana cara kita ngedelin pelanggan itu kan dari gimana cara kita menyampaikan tentang produk kita, tentang Ivaru dan juga tentang diri kita. Jadi kita harus benar-benar memiliki skill komunikasi yang baik. Baik itu nggak cuman hanya tentang pinter ngomong depan umum atau bahasanya itu yang bahasa baku, tapi komunikasi yang baik yang untuk marketing itu gimana cara kita bisa berkomunikasi untuk konsumen tuh percaya dan juga yakin sama Ivaro gitu kan. Jadi itu salah satu hal terpenting sih untuk seorang marketing. Terus pengalaman apa yang paling berkesan saat kerja di sini tuh? Kalau di kerja di Ivaro Hmm. itu sebenarnya saya belum terlalu lama, cuman kalau misal pengalaman-pengalaman kita kan sering ada yang namanya event-event nih. Jadi aku sempet juga beberapa kali itu menghadiri acara pameran itu di SBSD. Jadi kita selama kurang lebih kayaknya 4 atau 5 hari itu kita mendatangi event tersebut untuk kita mencari kenalan-kenalan berupa kontraktor, terus juga desain interior ataupun arsitek untuk kita bisa mengajak kerjasama dalam bentuk project. Karena kan kalau misal nilai project dan juga nilai retail kan beda ya kak. Retail mungkin kita ngejual 10 juta, tapi ketika kita dapat kontraktor ataupun kenalan dengan kontraktor itu kan kita bisa dapat project contohnya langsung 300-400 juta. Dan pengalaman berkesan lainnya mungkin dari hal sesimpel kita meeting tapi kita meeting sama orang penting nih, kayak dia yang punya gedung A, dia yang punya gedung B, itu juga berkesan buat aku sendiri. Dan untuk sesimpel kita juga bisa capai target itu juga merupakan hal yang berkesan buat diri aku sih Kak. Terus bagaimana cara supaya apa pelanggan percaya untuk bisa memilih produk di Iparo ini di sini? Kalau misal gimana caranya ngebuat pelanggan bisa percaya dengan Ivaro, yang pertama kita harus mendekatkan diri dengan pelanggan tersebut. Hmm. Jadi kalau misal kita kan ada yang namanya WIC ataupun konsumen datang ke showroom, ada juga konsumen yang datang dari iklan yang kita buat, ada juga konsumen yang ngechat Instagram kita. Nah, kita tuh harus pinter-pinter mendekatkan diri ke konsumen-konsumen tersebut. Misal konsumen datang secara WC ataupun dari Google Maps nih, berarti kita harus bisa menyambut konsumen itu dengan baik, mencari tahu kebutuhan konsumen itu sebenarnya apa, biar kita bisa menawarkan atau merekomendasikan produk Ivaro dengan yang tepat. Terus kalau misalnya konsumennya itu dari yang CRM, itu berarti kita juga harus jawabnya harus cepat dan kita juga harus melakukan follow up. Itu sih standar yang biasa dilakuin oleh Ivaro, dan kalau perlu ditelepon. Kalau misal untuk secara ragu-ragu mungkin tadi udah sempat saya sebutkan Ya, juga kayak kita tentang harus nge-branding Ivaro supaya konsumen bisa percaya sama kita. oke. Baik, terakhir lah ya. Apa pesan dan saran untuk mahasiswa yang seperti saya ini nih supaya bisa supaya ketika sudah lulus Hmm. nanti bisa bekerja di bidang marketing ini. Oke, kalau untuk mahasiswa-mahasiswa yang sedang berkuliah atau udah mau lulus nih, buat yang ingin bekerja sebagai marketing, mungkin pesan-pesannya yang pertama, kalian harus percaya sama kemampuan diri kalian. Kalian harus tahu bahwasanya kalian tuh juga punya personal branding yang gede gitu. Sebenarnya masing-masing marketing itu pasti punya cara masing-masing buat ngedelin konsumen atau pasti punya cara masing-masing buat cari leads. Pokoknya kalian harus percaya sama diri kalian dan kalian harus yakin kalau kalian tuh bisa. Dan yang kedua, mungkin kalian tuh harus disiplin. Karena walaupun kalian udah percaya sama diri kalian, tapi kalian cuma ngerasa, ah nanti konsumen datang sendiri, nanti aku pasti beruntung. Itu kalian nggak bisa mengandalkan yang namanya beruntung. Kalian harus disiplin untuk terus berada di proses yang mau kalian capai. Baik, itu aja sih. Terima kasih ya. Iya baik, sama-sama Kak.